Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antar teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi komunikasi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Yang kedua, faktor-faktor penentu keberhasilan TIK. Dalam menjalankan suatu usaha, komunikasi memegang peranan yang sangat penting seperti yang diterapkan pada komunikasi antar pebisnis dengan klien, antar sesama pebisnis maupun pebisnis terhadap lingkungan sekitarnya. Komunikasi dalam bisnis juga dapat menentukan bagaimana suatu usaha dilakukan dengan baik atau tidak. Keberhasilan komunikasi dapat ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut, dan kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian, perilaku komunikasi dan situasi. Komunikasi dalam bisnis biasanya menggunakan media penyampaian informasi yang beragam, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lain. Pada umumnya, dalam mengkomunikasikan suatu informasi, kebanyakan orang akan lebih mudah menyerap dan memahami informasi yang akan dikomunikasikan jika informasi tersebut diperlihatkan dan dipraktikkan dalam bentuk nyata, seperti contoh iklan. Komunikasi bisnis yang efektif memperkuat koneksi antara suatu perusahaan dan para stakeholdernya, yaitu orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, supplier, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penerapan TIK dalam dunia bisnis. Peranan TIK saat ini merambah dalam semua bidang tak terkecuali bisnis. Semakin lama semakin banyak perusahaan maupun usaha yang memanfaatkan adanya bisnis. Peranannya antara lain berperan dalam menurunkan biaya produksi dan biaya tambahan lain. Melalui kemajuan TIK akan banyak otomatisasi yang terjadi dalam alat-alat yang digunakan, hingga merasionalkan SOP yang semua panjang menjadi lebih efisien. Selain itu, dengan memanfaatkan adanya sistem informasi, akan semakin mudah mengintegrasikan antar departemen dan entitas yang ada. Yang kedua, berperan dalam memperkirakan risiko yang ada di masa mendatang. Melalui kemajuan TIK, orang-orang yang terlibat dalam mengontrol keuangan akan mudah menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, karena banyak informasi yang tidak terbatas dan saran-saran yang ada di dalam, seperti financial advisor dan business forecasting. Yang ketiga, berperan dalam menarik konsumen. Seiring berjalannya waktu, konsumen akan lebih menaruh kepercayaan lebih tinggi terhadap perusahaan yang memiliki pengembangan TIK yang baik, karena umumnya memiliki sistem yang lebih rapi dan aman. Seiring berjalannya waktu, konsumen akan lebih menaruh kepercayaan yang lebih tinggi terhadap perusahaan yang memiliki pengembangan TIK yang baik, karena umumnya memiliki sistem yang lebih rapi dan aman. Yang keempat, munculnya bentuk-bentuk bisnis modern. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak kemunculan konsep bisnis terhadap metode pembayarannya yang variatif. Sejak kemunculan fintech ke depan, perencanaan yang matang dalam bisnis modern yang akan diperlukan utamanya di dalam sistem informasi bisnis yang dibangun agar dapat menopang konsep. Pembahasan yang keempat yaitu apakah bisa UMKM di Poso mengimplementasikan TIK dalam bisnisnya.
Keberadaan masyarakat internet sebagai media online sudah cukup masyarakat di kalangan pelaku UMKM. Mayoritas 70% pelaku UMKM di Kabupaten Poso sudah tahu dan mampu mengakses internet. Bahkan lebih dari seperempat pelaku UMKM di Kabupaten Poso tergolong cukup instan atau sering mengakses internet. Data tersebut memang relatif cukup mengembirakan, namun jika dikaitkan dengan kebutuhan dan persaingan usaha yang semakin ketat, jumlah tersebut relatif masih sangat rendah. Seharusnya para pelaku UMKM sebagai komunitas bisnis justru lebih masif dan mengakses internet. Mereka inilah yang seharusnya menjadi komunitas terhadap dan dalam memanfaatkan internet untuk pengelolaan dan pengembangan usahanya. Pembahasan yang terakhir yaitu hal-hal yang telah dapat atau pelajari dalam mata kuliah komunikasi dan teknologi informasi. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer network ada suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous. Dalam bahasa yang populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer ada kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Media perantara ini bisa berupa media kabel maupun media tanpa kabel, nirkabel. Informasi berupa data akan mengalirkan dari satu komputer ke komputer yang lainnya atau dari suatu komputer ke perangkat lainnya sehingga masing-masing komputer yang saling bertukar data atau berbagai perangkat keras. Yang kedua, menurut pendapat saya tentang perbedaan database dengan data warehouse adalah database adalah sekumpulan data dari perangkat yang digunakan untuk menggambarkan suatu data. Semantik data, relasi data, batasan data, teknik pemodelan digunakan untuk perancang basis data dan juga dioptimalkan untuk operasi tulis. Data warehouse adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dibuat laporan. Dari teori kompleks digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis. Teknik pemodelan digunakan untuk desain data warehouse dan juga dioptimalkan untuk operasi baca. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah landscape ekonomi bisnis. Kemelimpahan informasi telah membuat pasar semakin selektif untuk memilih produk yang akan dikonsumsinya. Ibaratnya meski banyak tersedia warung kopi tapi Starbucks yang dikunjungi. Perkembangan teknologi informasi juga yang turut mengubah model bisnis dari kepemilikan terpusat pada satu pihak menjadi tersebar. Istilah ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.